Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat kembali lagi bersama Bapak gitu ya di mata pelajaran unsur seni dan komposisi estetik ya guys ya. Nah, oke, di mata pelajaran Bapak ini seperti biasa, jangan ada yang diem-diem gitu. Kita harus tetap terus ceria, oke guys. Nah, oke, sebelum kita lanjut, Bapak mau absen dulu nih. Yang pertama, coba ada Nak Tiara ada? Hadir, Pak. Oke, Nak Tantan hadir. Hadir Pak. Nah, Taufik. Hadir, Pak. Oke, nah Rani. Hadir, Pak. Oke, siap hadir semua kalau begitu lengkap, jos mantap ya. Oke, nah di minggu lalu kita sudah membahas tentang 8 unsur seni. Yaitu kan ada garis, kemudian ada bidang, ada bentuk, ada titik gitu kan. Terus ada warna, habis itu tekstur, ruang atau kedalaman, yang terakhir itu juga ada gelap dan terang. Nah, di sini Bapak tuh pengen coba bertanya gitu ya sama teman-teman semua gitu ya. Coba untuk menjelaskan gitu dari unsur bidang gitu kan. Coba untuk yang pertama Bapak mau coba ke Nak Rani gitu ya. Coba jelasin tentang unsur ruang atau kedalaman. Ya, Pak, boleh. Jadi, unsur ruang atau kedalaman itu merupakan bagian dari unsur-unsur seni rupa 3 dimensi. Ruang bisa dirasakan langsung oleh penikmat seni seperti ruangan di dalam gedung, rumah, sekolah, dan lain-lain. Mungkin itu, Pak. Oke, bagus banget jawabannya. Nah, selanjutnya nih, Bapak mau nanya gitu ya, sama Natantan gitu. Oke, siap Natantan ditanya. Siap Pak. Oke, saya bagus jawab ya banget. langsung. Natantan jelaskan dari unsur bidang. Nah, unsur bidang itu merupakan perkembangan dari penampilan garis. Jadi, dapat dikatakan bahwasannya perpaduan antara garis-garis dalam kondisi tertentu. Kemudian, si unsur bidang itu memiliki 3 fungsi, Pak. Fungsi yang pertama yaitu menekankan nilai ekspresi, fungsi yang kedua memberikan batas dan bentuk, dan fungsi yang ketiga memberikan kesan trimatra atau 3 dimensi, Pak. Oke, jelasinnya lengkap gitu ya, udah jago gitu kan. Nah, bagus banget gitu Kak. Materi kemarin tuh masih hafal gitu ya dari 8 unsur seni. Nah, tadi tuh kan yang di bidang itu ada menekankan nilai ekspresi, nilai memberikan batas dan bentuk, kemudian memberikan sebuah kesan trimarta gitu ya, 3 dimensi pada unsur seni gitu ya. Nah, Bapak mau tahu itu siapa ya? Kayaknya itu yang tidur di kelas gitu tuh siapa itu? Aduh, kalian ini tidur di kelas gitu tuh gak baik ya. Nanti bisa berdampak untuk mata pelajaran selanjutnya gitu kan. Coba itu tolong dibangunkan Nak topiknya. Astagfirullahaladzim, ini ada kucing ya gak? Ini aduh parah kucingnya juga. Ini. Nah, coba Nak topiknya udah bangun? Maaf, Pak, saya ketiduran, Pak. Oh iya ya nggak apa-apa, kalau gitu jangan diulangin lagi ya topik ya. Jadi nanti sebelum mata pelajaran gitu ya, mau bapak atau yang lainnya gitu kan, kalau bisa bagi yang muslim bisa berwudu terlebih dahulu, agak berkah gitu masuk ilmunya gitu kan. Nah buat yang non muslim bisa mungkin cuci muka dulu gitu kan, apa namanya, biar seger gitu ya, apa namanya tujuannya gitu. Nah kalau begitu jangan diulangi lagi ya topik ya. Iya, maaf, Pak, semalam begadang, Pak, saya, Pak. Oke, Soalnya kalau gitu. kegiatannya banyak, Pak, saya. Oh iya, begadang ya kamu ya. Tapi Bapak juga begadang topik semalam gitu kan, dan ini juga Bapak masih fresh nih, masih seger nih. Oh kan. Eh, masih seger gitu kan. Iya, Pak. Iya, Pak, mohon maaf ya, Pak. Ya nggak apa-apa. Kamera Bapak kelihatan kan di situ on cam atau jaringan Bapak ini yang agak lemot?
On Kelihatan, on Pak. cam, Pak. Bukan, Pak. Kasih semuanya. Nah, di sini Bapak sekarang mau menjelaskan tentang komposisi dalam seni rupa gitu ya. Nah, oke, teman-teman semuanya gitu ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang komposisi estetik gitu ya, mata pelajaran selanjutnya. Boleh digeser slide-nya? Nah, komposisi dalam seni rupa yang dimaksud dalam komposisi ini yaitu susunan unsur-unsur seni rupa yang mengikuti kaidah-kaidahnya, yang dimana kaidah-kaidah komposisi itu antara lain ada proporsi, kemudian keseimbangan, irama, dan kesatuan. Nah, proporsi sendiri adalah perbandingan antara bagian satu dengan yang lainnya dan antara setiap bagian dengan keseluruhan pada suatu komposisi. Nah, proporsi ini saling berhubungan dengan yang namanya keseimbangan. Nah, keseimbangan itu dalam sebuah karya seni rupa adalah kesamaan dari unsur-unsur yang berlawanan, tetapi saling memerlukan juga karena dapat menciptakan sebuah kesatuan, gitu ya. Nah, dari proporsi dan keseimbangan ini masuk lagi ke yang kesatuan. Nah, dari kesatuan ini setiap karya seni rupa dibentuk oleh unsur-unsur yang tidak tampil secara terpisah-pisah, melainkan harus saling berhubungan dan membentuk sebuah kesatuan yang utuh dan bermakna dan harmonis. Dan yang terakhir itu ada irama, yang dimana dalam seni rupa itu irama itu tidak dapat didengar tapi dapat dirasakan gitu kan. Nah, irama dalam seni rupa juga adalah sebuah kesan gerak yang dimana timbul dari keselarasan unsur-unsur seni rupa dalam sebuah komposisi. Nah, komposisi dalam seni rupa yang keempat ini gitu ya, itu tuh juga harus ada dari dalam unsur seni rupa. Karena apa? Karena ketika kita tidak memberikan yang namanya misalkan sebuah kesatuan irama, keseimbangan dan proporsi dalam karya seni rupa gitu kan, karya yang apa namanya ya, yang kita buat itu tidak bisa menarik perhatian orang lain gitu kan, karena tidak memiliki yang namanya keseimbangan antara satu dengan yang lainnya gitu kan. Kemudian tidak memberikan yang namanya sebuah kesan gitu ya, irama gitu kan. Kesan yang dimana orang tersebut tuh dapat menimbulkan yang namanya emosi gitu kan, dan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh pelukis gitu. Nah, gitu. Nah, Bapak udah ngejelasin dari komposisi dalam seni rupa. Nah, slide selanjutnya boleh digeser. Nah, di sini kan ada dua gambar gitu ya. Nah, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, di sini sebelumnya Bapak akan bagiin kelompok dulu ya. Nah, yang pertama untuk kelompok ke-1 tuh ada Tiara sama Topik. Nah, untuk kelompok kedua ada Rani dan Tantan gitu. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan gitu ya sebelum pertemuan lagi sama Bapak gitu ya, seperti biasa melalui GC atau Google Classroom gitu. Nah, sebelum Bapak tutup, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ada yang mau nanya? Dari saya cukup, Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain? Oke, dari Rani gimana? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, dari Natopik, bagaimana? Ada pertanyaan? Dari saya belum ada pertanyaan, Pak. Oke, coba dari Natiara nih. Jangan diam-diam ini. Ayo kita bertanya semuanya, oke? Natiara, bagaimana, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Cukup juga, Pak. Cukup gitu ya. Oke, Bapak jelasin sedikit dari penjelasan apa namanya pengumpulan tugas tersebut gitu ya. Nah, jadi pengumpulan tersebut tugasnya itu jadi kayak kalian tuh menjelaskan tentang poin-poin dari gambar tersebut gitu ya, poin-poin dari unsur seninya, kemudian dijelasin gitu poinnya kenapa bisa gambar tersebut gitu, misalkan ya, kenapa bisa gambar tersebut tuh terdapat unsur titik misalkan gitu kan. Oke, paham semuanya? Paham, Pak. Insya Allah paham. Insya Allah paham, Pak. Paham, Pak.
kalau misalkan udah paham Bapak percaya gitu ya. Anak-anak Bapak tuh memang the best gitu ya. Wah, emang tak ada duanya gitu. Emang ada 4-nya sih. Oke, terima kasih untuk semuanya gitu kan. Kembali lagi bersama Bapak nanti untuk pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh.